Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Egy Sermawan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas 5D, dengan NIM 2113140159. Nah, pada pembuatan video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Quran dan Hadis BK yang diampu oleh Ibu dosen Eni Nuraini MSI. Nah, pembuatan video kali ini uh, untuk apa ya namanya memberikan laporan hasil kegiatan dari konseling individual dalam keluarga. Nah, saya itu membahasnya tentang faktor ekonomi yang ada di dalam masalah keluarga si klien ini. Yang pertama itu nama klien dengan nama samaran S, usia 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, status pekerjaan itu wirausaha, agama Islam. Permasalahan yang dialami oleh si klien S ini adalah eh, beliau mengalami kekhawatiran yang terlalu berlebihan faktor adanya masalah tentang ekonomi di keluarganya. Karena klien ini merasa belakangan ini pengeluaran keluarganya itu terus meningkat untuk bayaran-bayaran kayak contohnya SPP anak, terusnya uang listrik dan sebagainya lah. Nah, konseling ini dilakukan selama 30 menit. Bidang layanannya yaitu bidang sosial. Fungsi dari layanan ini untuk memberikan pemahaman kepada klien. Bentuk layanannya yaitu layanan konseling individual. Tempatnya di KSB kawasan Kota Serang Baru, Komplek Kelapa Gading, Kota Serang, Banten. Waktunya itu hari Sabtu. eh Waktunya hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Topik permasalahan, si klien ini memiliki rasa kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Tujuan dari layanan ini yaitu agar si klien ini mampu memahami kondisi diri dan permasalahan dalam dirinya sehingga dapat diatasi. Hasil yang ingin dicapai atau solusi untuk klien disertai dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sesuai. Yang pertama itu ada solusi. Yang pertama, si klien itu bisa mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai Quran surat Al-Ahqaf, sesuai surat Al-Ahqaf ayat 33 yang artinya, apakah mereka tak melihat Allah? Dia yang kemudian menciptakan langit serta bumi dan taklah dengan menciptakan mereka memiliki kekuatan untuk menghidupkan orang mati. Dia juga memiliki kuasa atas berbagai hal. Jadi, saat kita sedang mengalami kesusahan atau stres yang melanda, ingatlah bahwa kita tak hidup sendirian di dunia ini. Allah juga demikian dekat dengan hambanya, serta akan mengabulkan setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Yang kedua, klien bisa menjalankan sholat sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Karena sholat di sini dapat menjadi solusi bagi kita untuk menghilangkan stres dan berbagai kecemasan yang kita miliki. Kita dapat menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang kemudian mengendalikan semua hal. Yang ketiga itu selalu optimis dan berikhtiar. Sesuai Quran surat Yusuf ayat 87 yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Yang kedua itu ada hasil yang ingin dicapai. Yang pertama, menurunnya kekhawatiran yang berlebihan terhadap klien. Yang kedua,
perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya. Yang terakhir, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang lebih jelas. Bahwa perlu kita sadari, setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Percayalah, dunia itu berputar. Tidak mungkin kita ini selalu di bawah. Pasti nanti ada masanya akan di atas. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.